Dulu saya ikut riba, dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini Pak Ustadz? Hukum harta-harta ini, masjid isti'adah ini jamnya pun riba, itu BRI. Tolong ganti Bank Syariah Indonesia. Kalau tak mau pakai BSI, ganti Bank Sumut Syariah. Itu bank riba. Ganti, turunkan jam. Makanya saya kalau diundang di bank-bank, asal saya diundang di bank konvensional, alamat kapal akan tenggelam. Asal diundang saya ke situ, yang ngundang itu pun kena copot. Kena marah. Saya undang lagi Ustaz Somad itu. Siapa yang makan riba, makan haram, saya bilang. Udah habis itu tak diundang orang itu. Kalau saya diundang di bank konvensional, dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua, riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masoleh aman, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu nyerahkan kasih aja, jangan pula bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Kasihkan aja, serahkan aja. Kasih aja. Ini Pak Ketua. Pak Ketua pun tak perlu nanya, tak perlu tanya. Aku tengok muka kau cuma muka haram ini. Kasihkan aja. Jadi macam manalah duit hasil riba ku Pak Ustaz? Kalau kau tidak Islam, dulu waktu riba itu belum Islam, non muslim, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman Nabi dulu yang orang rentenir musyrik yang tak Islam itu, begitu masuk Islam tidak disuruh Nabi buang ribanya karena dia belum Islam. Tapi kalau dia memang sudah Islam, karena ini riba kan bagi orang Islam, kalau dia tidak Islam dia tidak riba, dia masuk ke Islam pulang dari nol, bersih. Tapi kalau memang dia dari awal riba itu, gajinya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram. Adapun yang lalu-lalu yang udah temakan, udah tetelan, taubat minta ampun kepada Allah. Adapun yang sudah dibelikan ke tanah, dibelikan macam-macam, serahkan ke masjid isti'adah supaya dibangunkan kelas-kelas, dibangunkan asrama, dibelikan pembebasan tanah, dibangunkan pondok pesantren. Begitulah yang saya tahu dari ulama-ulama. Kalau ada ustadz yang berpendapat lain, mungkin banyak bacaan kitab dia. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Yang tak saya tahu, cuma pula saya menyampaikannya. Jika imam rakaat terakhir, oke, imam rakaat terakhir, saya masbuk, oke, makmumnya masbuk. Sementara bagi saya ini bukan rakaat akhir. Iyalah, engkau masbuk, bukan rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Iya. Bagaimana posisi duduk saya? Tawarruk atau iftirosh? Duduknya duduk iftirosh. Karena nanti setelah imam salam dia duduk, dia tidak duduk tawarruk, duduknya duduk iftirosh.
Tapi ada kami tengok orang yang duduknya tawarruk, dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dia duduk tawarruk. Saya pakai pendapat yang kedua, duduknya duduk iftirash. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat dia yang tertinggal tadi. Untuk lengkapnya baca buku 99 tanya jawab solat 4 mazhab, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Lengkap dalil-dalil. Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya, innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami, berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu, yang tidak dikasih pakaian sama laki. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm, kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid istiadah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, muka aku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi, kau brus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alamak dang, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Nah itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia memasak dan kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek, belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan hatinya. Betul kan bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan dimanja, kalian puji, masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari, tapi kalau di rumah sama aku macam hantu. Jangan panggil namanya. Panggil namanya itu tidak mesra. Panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama. Apa? Tengok muka. Tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu. Allah macam udah bininya ni kalian. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya enggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah, jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Humairah, jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Ustaz, kalau kalian tidak jujur, nanti muncul kecurigaan, disangkanya kalian punya pos 02. Kemana duit ini bang? Hubungan kita dengan istri ini bukan antara pegawai dengan direktur. Hubungan suami istri itu bukan antara pejabat dengan kepala dinas dengan anak buah. Hubungan suami istri itu adalah hubungan trust.
kepercayaan, saling percaya. Kalau bahasa kampung kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalian terus terang aja, Dek, memang abang ini pegawai, tapi duit abang semuanya udah diambil bank. Karena sebelum nikah sama kau udah kugadaikan semuanya. Untuk berapa tahun bang? Sampai kau mati. Terus kenapa abang mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kau karena aku dengar-dengar kata orang, kalian ini keturunan orang kaya. Katanya 7 keturunan harta tak habis. Belakangan baru ku tahu rupanya kau keturunan yang ke-8. Patutlah kita melarat. Dulu kata orang, kebun sawit yang 700 hektar itu kata orang, itu semuanya, itu kotak apa itu? Kotak sedekah. Kenapa terlambat kalian masukkannya? Untung nggak pas aku udah pulang tadi. Masukkan. Jangan banyak kali di sini. Bapak ini tak ada megang duit. Megang bininya, naikkan ke atas. Orang ini paling 2000 perak. Duit parkir. Kencing pun tak berduit lagi. Diikat orang ini pakai karet.